Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendef Octaviano. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas setting ATV 12 untuk 3C. Nah, jadi untuk menyetingnya di sini tuh ada setting 3 wire yang dimana ini tuh bertujuan kita menggunakan pada VSD tersebut untuk kita gunakan. Pertama-tama kita harus mengubahnya menjadi setting pabrik, setting 3 wire, setting kecepatan, dan setting saklar. Nah, pada setting pabrik ini nih bertujuan untuk mereset semua pekerjaan yang sebelumnya pengguna menggunakan ATV 312 ini. Jadi ada pengguna lain yang menggunakan VSD ini, maka kita harus menyetingnya terlebih dahulu untuk meresetnya. Karena dengan mereset kita bisa menggunakannya sesuai dengan pabrik awalnya. Lalu kita mengubah menjadi setting 3 wire. Nah, setting 3 wire ini digunakan untuk karena kita kan di sini menggunakan 3 input. Jadi kita ada namanya itu ada di 3 input tuh ada L1 itu sebagai stop, lalu ada L2 sebagai forward dan L3 sebagai reverse. Nah, jadi kita menggunakan setting 3 wire. Lalu yang ketiga ada setting kecepatan. Nah, pada setting kecepatan ini bertujuan untuk menyeting kecepatan perputaran motor. Nah, jadi untuk motor kita gunakan itu tuh kecepatan maksimalnya 50 Hz. Nah, jadi ini adalah langkah-langkahnya untuk mengubah kecepatan tersebut. Lalu yang terakhir adalah setting saklar. Saklar L3 ini ialah kita menggunakan ini untuk menyeting saklar pada ATV 312 ini. Lanjut. Di sini saya menampilkan manual book. Ini adalah komponen atau kode-kode pada ATV 312 tersebut. Dan selanjutnya saya membahas tentang pembuatan laporan job 1 tentang format laporan yang sudah ditentukan, yaitu tentang tabel cek komponen, cek wiring diagram, tabel commissioning, tindakan perbaikan. Jadi pada tabel cek komponen ini tuh bertujuan agar kita saat mewiring kita harus melihat komponen yang kita gunakan itu sesuai dengan alamatnya. Jadi pada drawingnya dan pada aktualnya ketika kita wiring itu harus sama. Lalu kemudian saya juga menjelaskan tentang tabel wiring diagram. Tabel diagram ini adalah gambar yang kita gunakan. Gambar tersebut yang kita buat ini pastikan sudah benar dan sudah dicek sebelumnya. Dan jadi ketika kita mau wiring kita harus melihat gambar kita buat ini. Dan ketika melihat gambar ini tuh kita harus mengerti masukan dan keluarannya, alamat, dan kita harus paham juga ini tuh contohnya kayak saklar ini tuh digunakan pada alamat di mana, itu kita harus sesuaikan dengan gambar yang kita gunakan. Lalu selanjutnya saya membahas tentang tabel commissioning dan tindakan perbaikan. Tabel commissioning ini ialah tabel pengecekan yang dimana ketika kita ada masalah, ada perbaikan waktu kita bekerja, itu tuh ada tabelnya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita praktek ada kesalahan, itu tuh harus kita letak di tabel masalah dan perbaikan tersebut. Nah, jadi tabel masalah dan perbaikan ini cukup efektif untuk ketika kita gagal dalam mewiring. Jadi kita harus tahu penyebabnya, perbaikannya agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Mungkin sekian dapat saya jelaskan tentang format membuat laporan job 1 tentang tabel cek komponen, cek wiring diagram, tabel commission dan tindakan perbaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.